Salam sejahtera semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan bahas mengenai storytelling with data, yang merupakan komponen penunjang pada suatu dashboard analitik dengan data yang lebih real time. Adapun outline atau pokok bahasan yang akan dibahas adalah storytelling with data itu sendiri secara menyeluruh, kemudian effective data visualization yang merupakan hasil luaran dari pembuatan storytelling. Kita mulai di pokok bahasan pertama, yaitu storytelling with data. Tampak ada gambar di mana manusia belum mengenal tulisan. Gambar merupakan data yang dianggap efektif untuk menyimpan suatu kegiatan atau menyampaikan pesan kepada orang lain. Sedangkan arti dari storytelling sendiri adalah suatu seni menggunakan cerita atau dongeng dalam melibatkan penonton untuk menyampaikan pesan, informasi, dan pengetahuan. Dan menurut Jennifer Acker, bercerita atau dongeng itu akan 22 kali lebih diingat dibandingkan dengan fakta itu sendiri. Tampak satu contoh tren dari suatu tiket, mungkin ini layanan customer service pelanggan. Kemudian di sebelah kanan ada kalimat yang menjelaskan bahwa tren menunjukkan overloaded. Tetapi grafik yang disajikan itu kurang representatif. Nah, diperbaiki dengan grafik sebelah kanan, diubah ke dalam grafik garis, dan di bulan Mei disajikan tambahan informasi bahwa ada 2 tenaga kerja yang berhenti, sehingga pemrosesan tiket terjadi keterlambatan atau karena kekurangan tenaga kerja itu. Selanjutnya, mekanisme atau teknik dalam melaksanakan storytelling itu ada 3 yang umum yang digunakan. Yang utama yaitu linear structure, change over time, compare and contrast. Untuk linear structure, yaitu penyampaian yang menggunakan suatu mekanisme tertentu atau urutan tertentu, di mana sudah ada tahapan-tahapan yang baku. Jadi sebagai contoh, ini tahapannya adalah introduction, kemudian permasalahan, kemudian bahasan masalah, kemudian puncaknya adalah suatu solusi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Mekanisme berikutnya adalah chase over time, di mana penyajian storytelling tersebut berdasarkan urutan waktu, bisa berupa jam, hari, tanggal, atau bulan tahun. Dan mekanisme yang ketiga adalah compare and contrast, tampak ada perbandingan antara flu dan COVID-19, di mana dibandingkan angka-angkanya dan ditambahkan kontras berupa gambar yang dengan pewarnaan yang berbeda yang menunjukkan komposisi yang sangat kontras antara flu dan COVID-19. Dalam pelaksanaan atau membuat storytelling, ada prinsip-prinsip yang harus dipahami. Yang pertama yaitu kita harus mengenali audiens kita atau pendengar dengan cara kita memahami apa pekerjaannya, sebagai contoh, atau profesinya, kemudian keahliannya apa, kemudian konteks atau topik yang mereka ingin tahu atau yang akan kita bahas. Jadi sebisa mungkin kita bisa dengan mengenal audiens kita bisa terhubung dan kita bisa menjelaskan dengan lebih baik. Kemudian prinsip yang ketiga adalah dalam waktu yang pendek itu message yang ingin disampaikan itu berhasil ditangkap oleh audiens. Jadi tampak contoh sebelah kiri adalah suatu deretan angka di mana akan lebih sulit dipahami dibandingkan jika disajikan dengan sebelah kanan. Jadi tampak angka 3 itu di-highlight, jadi audiens akan langsung melihat ada angka 3 di situ dan berapa angka 3 di setiap barisnya. Kemudian contoh berikutnya, masih short time possible, yaitu menggunakan grafik batang, penyajiannya udah cukup baik, diurutkan dari yang rendah dan sampai ke yang tinggi. Kemudian yang kiri itu adalah 2 yang terbesar, diberi warna hijau, mungkin maksudnya positif ya, karena warna hijau biasanya jalan gitu. Kemudian yang
Sebelah kanan itu yang rendah, 2 yang terendah diberikan warna merah, mungkin artinya warning di sini. Kemudian selanjutnya, prinsip prinsip yang penting adalah kita harus bisa memilih jenis chart yang tepat. Jadi ada grafik garis, gambar, maksud saya diagram batang, titik, atau pie, dan sebagainya. Sebelah kanan adalah satu contoh dengan menggunakan diagram batang. Tampak ini kalau menurut saya tulisan national average itu mengganggu ya. Itu bisa dianggap distorsi. Jadi mungkin perlu digeser, hanya berupa satu garis saja, kemudian kata-katanya itu tidak menutupi puncak dari beberapa grafik batang. Kemudian data yang disajikan sudah cukup bagus, tidak ada junk, jadi datanya yang benar-benar data yang diperlukan saja. Tapi untuk average-nya itu kurang tepat ya posisinya. Kalau mungkin dihitung secara benar, harusnya sekitar antara 1,5, di sekitar 1,5. Sedangkan sekarang di bawah sedikit dari 2,5. Selanjutnya untuk tahapan dari storytelling tersebut yang pertama kita harus memahami apa tujuan atau goal-nya. Kemudian kita bisa mendapatkan data yang tepat. Kemudian dari data itu kita pilih yang benar-benar yang sesuai, supaya audiens kita bisa memahami dengan baik untuk divisualisasikan. Kemudian langkah yang keempat adalah dipilih visualisasi yang sesuai dengan data yang akan disajikan. Kemudian yang terakhir adalah kita memvisualisasikan dengan cantik, dengan efektif, efisien, yang nanti kita akan bahas di topik bahasan berikutnya, yaitu effective data visualization. Nah, di sini nanti kita akan disajikan contoh-contoh. Nah, pada effective data visualization ada 4 yang harus benar-benar dipahami, yaitu harus clear tujuannya apa, audiennya jelas, kemudian informasinya harus detail, terperinci, terus diberikan label yang tepat, baik posisinya atau penulisannya, kemudian skalanya juga tepat. Nah, selanjutnya diberikan contoh, ini ada grafik batang yang skalanya tidak tepat karena tidak dimulai dari 0, jadi dimulai dari 34, sedangkan datanya sendiri 35 dan 39 tampak memiliki gap yang besar. Padahal sesungguhnya gap-nya tidak terlalu besar seperti disajikan dari data yang sesungguhnya yang berwarna biru. Jadi di skala dimulai dari 0, ternyata 35 dan 39 itu perbedaannya tidak signifikan. Contoh selanjutnya adalah capres. Di sini skalanya kurang sesuai ya. Kita bisa simpulkan ini tidak dimulai dari 0, karena perbedaan 31% dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo 20,5% itu ditampilkan dengan selisih yang sedikit, padahal 30 dibandingkan 20 itu harusnya selisihnya ada kurang lebih sepertiga dari grafik batang yang menampilkan Prabowo. Nah, demikian juga yang lain-lainnya juga tidak sesuai. Ini diperbaiki dengan penyajian sebelah kanan. Ini lebih skalanya tepat, dimulai dari 0, dan selisih antara 19,6% dan 18,9% memang sedikit sesuai dengan skalanya. Kemudian contoh berikutnya adalah grafik pie. Jadi di sini ada kesalahan, mungkin sudah langsung kelihatan ya, karena satu lingkaran harusnya 100%, di sini lebih dari 100. Dia ada 70%, 60%, dan 63. Jadi ini ada kesalahan atau tidak sesuai yang memberikan informasi yang menyesatkan. Kemudian selanjutnya adalah contoh terakhir, ini adalah diagram batang yang disajikan 3 dimensi. Jadi di sini dari view-nya akan ambigu karena bisa lebih ke atas sedikit, ke samping sedikit, tidak tepat pada garisnya. Jadi yang sebelah kiri ini misalnya yang paling kiri first class, ini apakah di bawah 300 atau di atas 300, karena kita melihatnya dari sudut pandang agak ke atas. Jadi sebaiknya
disajikan dengan lebih baik, mungkin bisa menambahkan label di atas puncak setiap diagram batang ini, langsung diberikan angkanya berapa. Sehingga yang first class dan second class pun lebih mudah untuk dibedakan. Demikian pula yang di sebelah kanan ini lebih rumit, lebih banyak lagi diagram batangnya dan sangat kesulitan sekali untuk mengetahui angka-angka di setiap diagram batang tersebut. Demikian pertemuan hari ini, saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sehat selalu.